Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam program merenung bersama saya, Saudara Antonius Edi Kristianto OFM. Hari ini kita akan merenungkan secara khusus bacaan yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah pencipta dan pencinta kehidupan. Kami mengucap syukur kepadamu teristimewa atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami, dan teristimewa akan Yesus Kristus yang Engkau bangkitkan demi keselamatan kami. Berkatilah putra-putrimu, seluruh gereja yang secara khusus merayakan hari kebangkitan Tuhan, supaya berbuah sesuai dengan yang Engkau kehendaki atas diri kami, yaitu melaksanakan firman Tuhan dengan setia dan bakti. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, kita akan memulai permenungan kita dengan terlebih dahulu saya bacakan kutipan dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Hari Sabat sudah lalu. Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya satu sama lain, siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita? Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Pemuda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu? Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti telah dikatakannya kepadamu." Setelah keluar, berlarilah mereka meninggalkan makam karena sangat ketakutan. Oleh karena sangat takutnya, mereka tidak mengatakan sesuatu kepada siapapun. Demikianlah firman Tuhan.
Saudari-saudara yang terkasih, kepada Anda sekalian saya sampaikan salam Hari Raya Paskah Tuhan, dan semoga Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Pada kesempatan istimewa ini, izinkanlah saya merekonstruksi kabar sukacita yang baru saja kita dengarkan. Kita dapat sepenuhnya mengerti kondisi dan situasi para murid Kristus setelah sang guru kehidupan itu dihabisi, dibunuh, dan dikuburkan. Semua serba tidak tentu, campur aduk. Ada putus asa, ada rasa takut, ada kekhawatiran. Semua jadi satu. Bisa dimengerti, para murid Kristus merasa kehabisan segala-galanya. Dan sepertinya tidak ada yang tersisa mulai hari itu. Harapan mereka akan kebenaran kata-kata guru kehidupan telah kandas. Kemudian kerugma atau kesaksian iman yang diabadikan oleh penginjil Markus sangat dahsyat. Kerugma itu menyatakan semua yang perlu untuk hidup beriman di dalam kekristenan. Saudari-saudara terkasih, saya hendak menyoroti beberapa aspek, hanya beberapa aspek saja, dalam arti tertentu sangat terbatas, yang mendesak dan perlu untuk hidup kita sebagai insan beriman. Injil suci menyatakan nama para murid Kristus itu semua perempuan. Semua menyiapkan segala yang perlu untuk menjumpai jasad yang terbujur di pemakaman. Semua serba menyuarakan sikap hati keperempuanan, yakni kepedulian, kepekaan, keteguhan, cekatan, dan ketidakkuatan, semua demi yang terbaik. Kemudian Injil memakai sifat dasar insani, yakni sikap takut. Takut untuk membungkus pesan utama, yakni Yesus dari Nazaret yang tersalib itu sudah bangkit. Pesan ini menjadi kabar baik yang luar biasa. Tetapi kabar baik itu belum berdampak apa-apa kecuali ketakutan. Lalu pemuda yang berjubah putih itu menyuruh mengabarkan kepada murid-murid Yesus dan membuat Galilea menjadi tempat penggenapan kata-kata Yesus. Sekali lagi, ketakutan itu seakan membisukan para perempuan itu. Saudari dan saudara sekalian,
kerugma atau pewartaan dan kesaksian yang dilakukan oleh penginjil Markus ini padat dan berdampak sangat dahsyat. Injil tidak menceritakan bagaimana Allah Bapa membangkitkan Yesus dari kubur. Itulah sebabnya kebangkitan adalah peristiwa iman yang bersifat meta sejarah. Sebab kebangkitan itu melampaui peristiwa historis. Meskipun demikian, dampak dan akibat kebangkitan yang tidak dapat dibuktikan secara historis itu menjadi luar biasa. Bahwasanya Yesus yang dibangkitkan oleh Allah Bapa kemudian menampakkan diri, makan ikan, hadir di antara para murid sementara pintu-pintu terkunci, menyertai para murid di tengah perjalanan, bahkan lebih besar dari itu di dalam sejarah kekristenan dan sebagainya, merupakan dampak dan akibat kebangkitan Kristus. Untuk sementara saya perlu membatasi diri dengan menyatakan peristiwa kebangkitan Yesus membuat para murid yang semula takut berubah menjadi kehidupan yang penuh harap. Dengan kata lain, dampak iman akan kebangkitan adalah perubahan atau transformasi. Transformasi apa? Yaitu transformasi atau perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik, yang lebih terukur, yang lebih dialami, yang lebih nyata. Saya menutup percikan pemikiran ini dengan cerita pendek. Ada seorang perempuan bernama Teresia Jumilah. Dia diketahui baru saja mengalami pertobatan yang mendalam. Seorang kenalannya bernama Kaslan menemui dia dan bertanya, "Saya dengar kamu barusan bertobat. Coba jelaskan kepadaku, apakah Yesus itu dulu pernah pilek? Apakah dia pernah tersenyum? Apakah dia pernah mabuk?" Teresia menjawab, "Pengetahuan saya tentang Yesus Tuhan cetek banget, sangat dangkal. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaanmu. Namun satu hal yang pasti, dulu saya egois, dan setelah mengenal Yesus, saya meninggalkan sikap egois itu dan melayani sesama dengan ikhlas. Dulu saya mencuri dan suka mengutil. Kini tidak sama sekali. Dulu saya demen ngegosip. Kini lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang positif. Dulu saya mencari popularitas, sekarang saya low profile." Jadi Tuhan Yesus memperbarui iman saya,
Bahkan saya melihat kebangkitan Tuhan. Selamat Paskah, selamat Hari Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah pencipta dan pencinta kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus yang Engkau berikan kepada kami, yang hari ini perayaannya kami kenangkan. Semoga iman akan Yesus Kristus yang Engkau bangkitkan mengubah hati kami, membuat kami mengalami transformasi kehidupan di dalam aktivitas sehari-hari senyata-nyatanya. Ini akan kami persembahkan kepadamu demi kebaikan sesama, demi kegunaannya untuk hidup bersama di dalam masyarakat kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, menyentosakan kita, mengantar kita kepada hidup yang kekal abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.